Pemirsa, lantas apa langkah hukum yang disiapkan Guru Supriyani? Saat ini kami sudah terhubung dengan kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore. Ya, dengan Eva di studio. Pak Andri, terkait dengan dasar somasi hanya karena klien Anda ini menarik surat damai. Apa kemudian respon pertama dari Guru Supriyani terkait dengan somasi yang dilakukan oleh Bupati? Iya, kami pada saat menerima itu, kami akhirnya membaca ya apa dasar mereka melakukan somasi. Ini kami tiba kepada kesimpulan bahwa memang somasi ini untuk menekan kembali Supriyani agar mengikuti keinginan khususnya dari pemerintah daerah dan kepolisian ya. Karena sebenarnya surat kesepakatan yang kemarin dibuat ya itu Supriyani dalam kondisi tertekan ya, karena dia harus berhadapan dengan aparat pemerintah, kemudian ada aparat kepolisian untuk melakukan perdamaian. Tapi kan sebenarnya perdamaian ini sebenarnya cuma akal-akalan saja, karena ini akan dijadikan nanti bahan di persidangan untuk bagaimana Ibu Supriyani bisa dinyatakan bersalah, walaupun nanti misalnya ini akan menjadi pertimbangan supaya Ibu Supriyani mendapatkan hukuman yang ringan. Nah ini kan skenario ini sudah dari awal kami membaca sebenarnya. Ada upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk seakan-akan mendamaikan, tapi sebenarnya poinnya yang ingin didapat bahwa kesepakatan ini akan membuktikan bahwa Ibu Supriyani sudah mengakui atau membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah gitu. Jadi pada saat ada tuntutan agar ini kesepakatan damai dicabut, kami sudah bisa menduganya berarti kepentingan sebenarnya dari kesepakatan damai ini adalah kepentingan untuk memojokkan Ibu Supriyani. Dan kami kemarin menyatakan ya kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu menanggapi. Tapi kalau misalnya somasi ini mau ditindaklanjuti dalam bentuk laporan polisi, kami siap menghadapi hal tersebut. Dan disampaikan jika tidak dilakukan, ditanggapi somasinya dalam waktu 1x24 jam, maka Bupati akan mempolisikan Supriyani. Sudah sampai ke tahap itu kasusnya? Ya, artinya ini akhirnya membuka tabir selama ini ya, bahwa Ibu Supriyani seorang guru honorer harus berhadapan dengan otoritas pemerintahan ya. Ada pemerintah daerah, ada kepolisian, luar biasa tekanan-tekanan seperti ini ya. Ada kepentingan apa sebenarnya dari perdamaian ini? Perdamaian ini kan sebenarnya sudah bukan ranahnya lagi. Di persidangan kita sudah tahap pembuktian, di persidangan bahkan sudah mau tahap tuntutan. Ngapain didorong perdamaian? Nah kami akhirnya menemukan jawaban itu berdasarkan keterangan dari Kabak Hukum bahwa ini mau dijadikan bukti di pengadilan untuk meringankan Ibu Supriyani. Berarti kan motifnya adalah ingin menyatakan bahwa Ibu Supriyani bersalah. Nah pada poin itu kami sangat menentang, karena dari awal Ibu Supriyani itu sudah menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan pembelaan kami selama ini di persidangan, kami sudah berupaya menghadirkan saksi dan ahli untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Sehingga kesepakatan ini memang ada keinginan atau intervensi dari orang-orang tertentu termasuk otoritas pemerintahan untuk memojokkan Ibu Supriyani supaya Ibu Supriyani bersalah. Itu jelas itu. Sidang juga masih bergulir, tapi di satu sisi juga ada ancaman kalau jadi dipolisikan maka Bu Supriyani bisa diancam dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunuddin Dangga. Apa kemudian langkah hukum yang disiapkan jika kasus ini dipolisikan? Iya, pertama bahwa itu tidak berdasar ya, somasi itu tidak berdasar. Kalau dasarnya pencemaran nama baik, yang jadi pertanyaan siapa yang mencemarkan nama baik? Pencemaran nama baik itu tidak bisa menyasar kepada misalnya instansi pemerintahan atau jabatan, dia harus menyasar individu pribadi. Nah di dalam pencabutan Ibu Supriyani itu kan jelas dikatakan bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan dan terdesak. Itu kan adalah kondisi yang dirasakan oleh Ibu Supriyani, bukan orang lain. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena dia diperhadapkan dengan misalnya ada aparat pemerintahan dan aparat kepolisian yang kesemuanya itu mengarahkan atau menginginkan supaya Ibu Supriyani berdamai. Padahal Ibu Supriyani kan tidak mau. Ibu Supriyani menginginkan perkaranya ini diselesaikan di persidangan, bukan di luar persidangan gitu. Perkara ini tidak bisa selesai dengan pemaafan-pemaafan, karena ada hal yang paling pokok yang harus dibuktikan, bahwa Ibu Supriyani itu tidak bersalah, supaya stigma yang diberikan kepada Ibu Supriyani sebagai guru yang melakukan penganiayaan itu bisa dihilangkan. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi kami tidak gentar, tidak takut, dan kalaupun ada pelaporan itu kami siap untuk menghadapi pelaporan tersebut. Baik, tadi Anda sebut bahwa surat damai justru sebagai akal-akalan ya, dan disebutkan saat ditandatangani surat damai tersebut Guru Supriyani menyebutnya sedang di bawah tekanan, bahkan tidak memahami isi surat tersebut. Tekanan seperti apa yang dialami oleh Guru Supriyani? Iya, jadi
kami sudah sampaikan bahwa Ibu Supriyani ini kan akhirnya digiring ke rumah jabatan bupati. Di situ harus berhadapan dengan pejabat pemerintahan daerah, kemudian ada pejabat kepolisian, ya, yang dalam suasana itu semua menginginkan agar Ibu Supriyani berdamai. Nah, posisi itu Ibu Supriyani kan sendiri. Kami pada saat itu sebenarnya ada tim lawyer yang kami utus untuk menjadi benteng, sekiranya menjadi penguat Bu Supriyani. Tapi ternyata lawyer ini juga yang membuat konsep itu, konsep perdamaian itu. Dan itu tidak dibaca oleh Ibu Supriyani karena dia sudah mempercayakan kepada lawyer tersebut. Sehingga lawyer tersebut yang terlibat termasuk menandatangani dan mengonsep ini, saya selaku ketua tim dan ketua LBH Hamis Ultra, saya pecat kemudian karena dia tidak profesional, ya, tidak melindungi klien, tidak membela klien dengan baik. Sehingga Ibu Supriyani pada saat itu memang melakukan suatu hal yang tidak dipahaminya gitu. Tidak memahami isinya untuk apa, karena belakangan diketahui bahwa ternyata surat kesepakatan damai ini untuk tujuan lain. Untuk justru tujuan yang merugikan Ibu Supriyani, justru akan digunakan di persidangan untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani sudah saling memaafkan, dia sudah mengakui misalnya, dan itu akan jadi bahan untuk meringankan hukuman. Kan ini sesuatu yang menurut saya adalah sebuah jebakan di tengah kami sementara berjuang untuk membuktikan Ibu Supriyani tidak bersalah di pengadilan. Isinya apa saja, Pak, yang Anda sebut ini sebagai jebakan bahkan merugikan Guru Supriyani? Ya, isinya itu kan poin yang paling utama bahwa katanya ada sudah saling memaafkan, kemudian tidak akan mengungkit lagi atau mempermasalahkan persoalan-persoalan hukum termasuk persoalan yang di persidangan pidana Ibu Supriyani. Nah, ini kan konyol. Bagaimana misalnya kita tidak ingin mempermasalahkan atau pasrah dengan keadaan itu, sementara di satu sisi Ibu Supriyani kami masih sementara berjuang di persidangan, masih sementara berjuang untuk membuktikan Ibu Supriyani tidak bersalah, masih kita melakukan pelaporan-pelaporan di Propam, di Kejaksaan terkait pelanggaran prosedur baik itu polisi maupun jaksa. Bagaimana kita mau menghentikan itu? Nah, ini kan sebenarnya kesepakatan yang konyol yang sekali lagi itu tidak berpihak kepada kepentingan Ibu Supriyani. Seperti itu. Baik, tadi Anda sebut Bu Supriyani mengalami tekanan karena sendirian, ya, meskipun didampingi ada kuasa hukum saat penandatanganan surat damai tersebut. Apakah masih ada tekanan-tekanan lain atau bentuk intimidasi lain yang masih dialami oleh Guru Supriyani? Ya, kalau di pernyataan Ibu Supriyani bahwa awalnya itu kan dia disampaikan bahwa Ibu Supriyani karirnya masih panjang, ya kan? Kemudian dia katanya masih akan mengurus SKCK apa semua. Nah, itulah yang dipahami mungkin Ibu Supriyani sehingga kepikiran, loh bagaimana perkara ini? Saya misalnya karir masih panjang atau dia masih mengurus SKCK. Yang mungkin saja bahwa kemudian itu membuat Ibu Supriyani merasa tertekan seperti itu. Baik, terakhir karena sidang juga masih bergulir, kemudian ada ancaman somasi dan juga dipolisikan. Apa kemudian strategi dari kuasa hukum Guru Supriyani? Singkat saja, Pak Andri. Ya, kami tidak memperdulikan somasi itu, kami akan fokus ke persidangan, kemudian setelah persidangan dan misalnya Ibu Supriyani dinyatakan bebas, kami akan memulai babak baru untuk mengejar para pelaku-pelaku ini yang melakukan kriminalisasi kepada Ibu Supriyani, termasuk siapapun hari ini yang berkontribusi terhadap misalnya Ibu Supriyani sampai diseret di persidangan hari ini. Itu yang fokus kami. Baik, terima kasih kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.